Terdapat 5 kisah mualaf yang menyentuh hati, gara-gara ditolak dansa. Perjalanan spiritual seseorang untuk meyakini suatu agama selalu menjadi hal yang menarik. Bahkan tak jarang dari kisah-kisah mereka, banyak yang tertarik untuk menganut suatu agama. Seperti kisah-kisah mualaf berikut ini, mereka memiliki perjalanan spiritual yang tak mudah untuk yakin dengan agama Islam. Sederet kisah mualaf ini, bisa jadi pelajaran berharga untuk siapa saja, bahkan mungkin bisa jadi motivasi diri untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Berikut kisah perjalanan mualaf yang memperjuangkan dan meyakinkan diri untuk masuk Islam. 1. Ia mengenal Islam dan jadi mualaf usai ditolak dansa. Banyak jalan menuju kebaikan. Bahkan hal yang tak disangka, bisa jadi membawa seseorang menuju jalan menemukan agama pilihan. Seperti yang dialami bule asal Georgia. Pemuda insinyur teknik mesin Universitas Georgia bernama Bob Palmer asal Atlanta, Amerika masuk Islam, menjadi seorang mualaf lantaran dirinya berteman dekat dengan muslimah. Sewaktu duduk di bangku sekolah menengah atas, dia tidak mengetahui kalau temannya itu muslim. Bob berteman dekat dengan seorang muslimah di bangku SMA, ia merasa ada hal yang kerap membuat temannya itu tak nyaman. Awalnya, Bob mengira itu perkara perbedaan budaya, hingga akhirnya teman muslimahnya itu menolak untuk diajak berdansa. Tapi siapa sangka gara-gara mencari tahu alasan muslim menolak dansa, justru membuat Bob terpikat pada Islam dan memilih untuk menjadi mualaf. Yang kedua, seorang remaja nangis saat baca Al-Quran hingga jadi mualaf. Tak pernah terpikirkan oleh Alberto, seorang remaja berusia 16 tahun asal Amerika, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan para muslim di dunia. Keputusannya menjadi mualaf ditunjukkan melalui keteguhan hatinya untuk bersyahadat tanpa ragu di depan kamera. Perkenalan Alberto dengan agama Islam bermula saat Giovanni menunjukkan kitab suci umat Islam, Al-Quran. Alberto yang masih berusia dini, merasa tertarik dan penasaran sehingga mencoba membacanya meski tak mengerti makna di tiap kalimatnya. Alberto sempat mencari tahu hingga akhirnya dia tahu maknanya, dan saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuturnya di atas panggung usai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Merasa hatinya tersentuh. Saat membaca Al-Quran, Alberto kerap dilanda rasa penasaran dan akhirnya berusaha mencari tahu maknanya. Melalui kanal YouTube Renung Kalbu, Alberto mengaku tak mendapatkan paksaan apapun untuk masuk Islam. Alberto meyakini dan ingin memeluk agama Islam lantaran melihat kakaknya, Giovanni, menjadi seorang mualaf di usia muda. Saat itu, Alberto masih kecil dan masih berusia 10 tahun dan tak memahami apapun. Giovanni yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi muslim juga tak memberikan paksaan apapun pada Alberto untuk memeluk agama yang sama dengannya. Perkenalan Alberto dengan agama Islam bermula saat Giovanni menunjukkan kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Alberto yang masih berusia dini, merasa tertarik dan penasaran sehingga mencoba membacanya meski tak mengerti makna di tiap kalimatnya. Saat kakakku masuk Islam, dia mengenalkanku tentang kitab suci Al-Quran dari Islam. Jadi saya mencari tahu, karena semua yang dikatakan di Quran membuat hatiku tersentuh, terang Alberto. Yang ketiga, seorang pria, telah mantap menjadi mualaf. Ini kisah selengkapnya. Namanya Tony, pria dengan janggut itu diketahui lahir dalam keluarga Kristen. Keluarganya bahkan banyak yang menjadi pendeta atau pastor atau terlibat dalam kegiatan gereja. Diceritakannya dirinya dibesarkan untuk percaya Trinitas, sehingga dia menyembah Trinitas. Namun Tony diketahui merasa ada yang tidak benar dengan agama yang dianutnya kala itu. Dia kemudian mulai membaca Bible lantaran ingin belajar agamanya, serta ingin mengerjakan pada orang lain yang juga muslim. Tapi sayangnya diakui Tony ketika dia membaca Bible dia terkejut. Aku terkejut, aku kaget karena semua nabi datang dengan pesan yang sama bahwa tiada Tuhan kecuali Dia yang satu, bahwa kamu hanya boleh menyembahnya, dan tidak ada satu nabi pun yang mengajarkan Trinitas. Semua datang dengan pesan yang sama, kata dia dikutip dari tayangan YouTube. Beberapa ayat yang dikutip Tony terkait dengan agamanya itu sempat membuatnya bingung. Seperti, mereka datang membawa pesan tauhid, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu satu. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada selain Allah. Tidak hanya itu saja, setelah membaca Bible, Tony juga terkejut mengetahui tentang cara berdoa para nabi. Sebab ketika dirinya masih kecil dia diajarkan berdoa, seperti ini, tangan dengan mengangkat tangan dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Tak hanya itu saja,
yang juga membuatnya terkejut adalah tentang gambaran puasa dalam Bible. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, dan apabila kamu berpuasa janganlah murah mukamu, seperti orang munafik mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Tetapi apabila engkau berpuasa minyaklah kepalamu dan cucilah mukamu. Diungkapkan Tony, jika Kristen mengikuti Bible mereka, akan sangat mirip dengan Muslim. Mereka tidak akan membenci orang Muslim, tapi malah mereka meninggalkan kitab mereka sendiri. Mereka bahkan tidak lagi percaya kepada kitab mereka sendiri, malah mereka mengajarkan hal yang berbeda. Betapa beraninya mereka berkata bohong tentang Tuhan, jadi bagaimana aku bisa percaya Trinitas? Sedangkan tidak ada nabi yang percaya, dan tidak ada nabi yang mengajarkan Trinitas. Bagaimana aku bisa percaya, kata Tony. Bila ada Kristen mengikuti kitab mereka maka dia akan percaya kepada keesaan Tuhan. Mereka akan berdoa dengan bersujud, bersedekah, puasa dan pergi haji insya Allah, kata dia. Yang keempat, seorang mantan pendeta jadi ulama. Seorang mantan pendeta bernama Matius, ia menceritakan kisah pilunya saat berjuang untuk memeluk Islam. Pria yang kini telah menjadi ulama dan berganti nama menjadi Kiai Haji Rahmat Hidayat itu, menceritakan kisahnya hingga berderai air mata. Sebelum menjadi mualaf, dia merupakan seorang pendeta. Matius adalah anggota misionaris internasional dan menjadi ketua penyebaran agama Nasrani di wilayah Jawa Barat. Tidak hanya di Jawa Barat, Matius juga ditugaskan untuk menyebarkan agamanya terdahulu bahkan sampai ke berbagai pelosok negeri, dengan iming-iming memberikan bahan-bahan kebutuhan pokok atau sembako. Namun alhamdulillah, setelah saya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, saya belajar dan belajar. Dan kembali saya mengejar mereka agar kembali ke jalan yang benar, beragama yang Allah ridai, ujarnya dalam video yang diunggah di YouTube Islam Trending TV, dikutip Viva, Selasa tanggal 30 November tahun 2021. Perkenalannya dengan Islam berawal ketika dia mendengar azan subuh dalam perjalanannya ke Jakarta. Namun, saat itu dia menganggap azan adalah sesuatu yang aneh. Awalnya menganggap Islam bodoh karena beribadah tanpa istirahat, tapi hal tersebut membuatnya berpikir Islam paling mulia, hingga akhirnya dia tertarik mualaf namun malah disiksa oleh pengikut sebelumnya. Yang kelima, dia dianggap mati karena masuk Islam. Pesinetron Risdo Matondang, menceritakan perjalanan spiritualnya ketika menjadi seorang Muslim. Dia sebelumnya penganut agama Protestan dan memutuskan masuk Islam pada tahun 1998, saat usianya menginjak 28 tahun. Ketertarikannya dengan Islam berawal dari seorang teman yang memberinya buku tentang dialog antara orang Katolik dan seorang kiai di Madura. Risdo ternyata sudah mengalami kejadian unik, yang dianggap sebagai petunjuk dari Allah. Dalam KTP, tertulis bahwa agamanya adalah Islam. Padahal, saat itu dia belum menjadi mualaf. Ketika Risdo datang ke RT untuk minta diperbaiki, anehnya agama Risdo kembali tertulis Islam. Mundur lagi ke belakang, rupanya awal ketertarikan pria asal Medan itu sudah dimulai sejak kecil, ketika pertama kali dia mendengar suara azan. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.